Salam Rahayu. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Klasis Semarang Timur. Mari kita awali dengan bersama berdoa. Syukur kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Saat ini kami siap menerima sapaan firman-Mu yang menuntun hidup kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 11 ayat 9b. Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 9b menyatakan demikian, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap manusia memiliki nilai-nilai yang dihidupi. Nilai-nilai itu ada yang didapatkan dari warisan generasi ke generasi, namun ada juga yang didapatkan seiring dengan perjalanan kehidupannya. Ketaatan pada nilai-nilai ini akan memberikan rasa tentram, tetapi jika ada pelanggaran atau perbedaan, bisa jadi menghilangkan damai sejahtera. Masalahnya adalah, nilai yang dihidupi oleh seseorang bisa jadi atau malah pasti berbeda dengan yang dihidupi oleh orang lain. Misalnya, seseorang yang lahir dari keluarga guru menghidupi nilai bahwa bangun pagi dan sarapan adalah sebuah keharusan. Berbeda dengan orang lain yang lahir dari keluarga wira swasta, bisa jadi cenderung lebih santai dan bisa bangun siang jika memang tidak ada kegiatan di pagi hari. Hal ini bisa menimbulkan perbedaan bahkan perdebatan ketika masing-masing orang merasa bahwa nilai yang dihidupi adalah yang paling benar, sedangkan orang lain yang berbeda akan dipandang salah. Masing-masing orang bisa kehilangan damai sejahtera ketika yang berjalan tidak sesuai dengan nilai yang dihidupi. Bacaan hari ini menceritakan penyadaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada Petrus. Ayat ini seringkali dipaksakan sebagai pembenar untuk boleh memakan semua jenis makanan. Padahal ketika kita baca secara utuh perikop di Kisah Rasul pasal 11, kita akan berjumpa perubahan nilai dalam diri Petrus. Petrus adalah seorang Yahudi yang terikat dengan nilai-nilai hidup orang Yahudi. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai itu akan dipandang salah dan ditolak. Bisa kita baca di ayat 8. Bahkan pasca perjumpaan dan kebersamaannya dengan Yesus, Petrus masih memegang nilai bahwa berita keselamatan hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang bersunat, sedangkan bagi bangsa-bangsa lain tidak. Pada saat inilah Tuhan membuka pikiran Petrus untuk melihat adanya nilai yang lebih utama, yakni nilai ilahi yang bertujuan untuk menghadirkan keselamatan bagi seluruh ciptaan. Nilai ilahi ini jauh melebihi nilai-nilai yang selama ini dihidupi oleh Petrus, juga oleh orang-orang percaya pada masa itu. Maka Petrus kemudian menundukkan nilai-nilai hidupnya di bawah kehendak Tuhan dan mengarahkan dirinya untuk menghidupi panggilan Tuhan sebagai nilai kehidupan yang baru. Dalam hidup bersama, kita pasti akan berjumpa dengan nilai-nilai yang berbeda, baik itu di keluarga, di sekolah, di tempat bekerja, di gereja, di masyarakat, atau di mana saja. Gesekan antar nilai adalah sebuah keniscayaan, maka yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa sebagai yang paling benar, yang paling baik, dan paling-paling yang lainnya. Sebaliknya, kita perlu membuka diri terhadap nilai-nilai yang lain, terutama terhadap nilai ilahi yang Tuhan tetapkan sebagai panggilan kita. Ada pepatah bahwa kita tidak boleh mengukur baju kita di tubuh orang lain. Justru saat ini kita perlu mengajak dan menyemangati setiap orang untuk bersama-sama berjuang berproses, menemukan serta menghidupi nilai ilahi. Dengan demikian setiap orang beriman benar-benar menampilkan wajah Kristus yang ramah kepada sesama. Mari menjadi pribadi yang rendah hati, supaya nilai ilahi memancar melalui kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Pakailah kami untuk mewujudkan nilai-nilai ilahi, sehingga melalui kami nama-Mu dikenal dan dimuliakan. Sertai kehidupan kami, tuntun dan jagai kami agar senantiasa yakin percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya layan, Tuhan memberkati. Salam Rahayu.